Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau Danantara, pada tanggal 24 Februari tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto telah memicu gelombang protes dan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai dana kekayaan negara yang baru, Danantara dirancang untuk mengelola aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar, dengan target investasi sebesar 20 miliar dolar di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan dan manufaktur canggih. Sumber pendanaan dan pemotongan anggaran. Salah satu isu utama yang memicu protes adalah sumber pendanaan Danantara. Pemerintah mengalokasikan triliunan rupiah untuk dana ini dari efisiensi anggaran, yang dalam banyak kasus berarti pemotongan di sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemotongan anggaran ini mengkhawatirkan, karena dapat membuat akses terhadap layanan dasar menjadi lebih sulit, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Kekhawatiran terhadap transparansi dan risiko korupsi. Pengelolaan dana sebesar ini juga membawa risiko besar, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Peneliti Indonesia Corruption Watch, atau ICW, menyoroti potensi korupsi yang lebih besar karena dana yang dikelola tidak memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Danantara tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, atau BPK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang jelas ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Danantara dapat menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Reaksi publik dan seruan tarik dana dari Bank BUMN. Di media sosial, wacana ini bahkan memicu ajakan untuk menarik dana dari bank-bank BUMN sebagai bentuk protes terhadap kebijakan ini. Mereka menilai pembentukan Danantara berpotensi memengaruhi stabilitas dana yang disimpan di bank BUMN. Namun, pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, meminta nasabah tak perlu khawatir. Ia menekankan bahwa dana nasabah Bank Himbara terjamin datanya, dan kekhawatiran bahwa Danantara akan menguasai tabungan masyarakat secara langsung tidak memiliki dasar yang kuat. Kontroversi penunjukan pengawas dan konflik kepentingan. Kontroversi lain muncul terkait isu bahwa mantan Presiden Joko Widodo bakal ditunjuk sebagai pengawas Danantara. Warganet menilai bahwa Danantara menjadi proyek penipuan, cara baru untuk menggarong uang rakyat. Penunjukan mantan presiden sebagai pengawas menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dan kurangnya independensi dalam pengelolaan dana tersebut. Peluncuran Danantara telah memicu berbagai protes dan kontroversi terkait sumber pendanaan, transparansi, risiko korupsi, serta potensi konflik kepentingan dalam pengelolaannya. Pemerintah perlu menanggapi kekhawatiran publik ini dengan serius, memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan untuk mengelola dana tersebut, serta menjaga agar kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.